Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Ayu Fitrianingrum, NIM B100180337. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hasil resum jurnal internasional dengan judul A Study on Training and Development in BSNL with Special Reference to Job Satisfaction in 3 different SSAS using modeling. Abstraksi dari jurnal ini, penelitian ini menyelidiki bahwa pelatihan dan pengembangan memengaruhi kepuasan kerja dengan mengacu pada BSNL di 3 SSA (Secondary Switching Area) yang berbeda, yaitu Trichy, Tanjavur, dan Madurai. SSA menggunakan SEM modeling. Pelatihan dan pengembangan adalah salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang terutama berkaitan dengan orang-orang di tempat kerja dan dengan hubungan mereka dalam organisasi. Kebijakan pelatihan dan pengembangan organisasi dianggap sebagai salah satu penentu penting efektivitas manajemen sumber daya manusia. Kekurangan program pelatihan dan pengembangan pada karyawan. Pelatihan membuat karyawan serba bisa dalam operasi. Semua peraturan dapat ditransfer ke pekerjaan apapun. Oleh karena itu, fleksibilitas dijamin. Pertumbuhan menunjukkan kemakmuran yang tercermin dari keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pelatihan dan pengembangan terkait dengan kepuasan kerja, menggunakan skala Job Descriptive Index atau JDI pada pegawai BSNL. Latar belakang dari jurnal ini, BSNL memiliki tingkat kader yang berbeda-beda dan juga kepuasan kerja yang bervariasi di berbagai tingkatan. Kepuasan kerja para karyawan bergantung pada berbagai faktor. Faktor ini harus dikembangkan dan perlu dikaji lebih lanjut. BSNL memiliki tingkat stres yang tinggi dan perubahan faktor usia yang berbeda dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan studi lebih lanjut. Metodologi penelitian. Yang pertama, kerangka sampel. Bidang penelitian adalah 4.640 karyawan BSNL yang terdiri dari eksekutif dan non-eksekutif, kader teknis dan non-teknis, dan keduanya berjenis kelamin dari 3 SSA, yaitu Trichy, Tanjavur, dan Madurai. Dari semesta ukuran sampel 928 responden, tepat 20%, dipilih dengan metode random sampling proportionate stratified. Yang kedua, pengumpulan data. Studi ini bergantung terutama pada data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun dengan baik dan terstruktur. Penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Analisis data statistik, yaitu menggunakan validitas dan reliabilitas kuesioner diukur. Skala konsistensi internal dinilai melalui komputasi Coln-Batch test. Hasil angket menunjukkan nilai reliabilitas 0,9. Implikasi dari nilai tersebut menunjukkan bahwa semua item yang digunakan untuk setiap komponen dalam kuesioner memiliki nilai reliabilitas yang tinggi dan konsisten. Model CVA dan model jalur di Amos digunakan untuk penelitian ini. Batasan studi dari jurnal ini, hasil studi hanya akan berlaku untuk responden ini. Lebih lanjut, tidak dapat dikatakan bahwa kesimpulan tersebut bersifat universal untuk seluruh BSNL. Tetapi kehati-hatian yang memadai diambil untuk membuat studi lebih objektif dan empiris. Perumusan hipotesis. Yang pertama,
pelatihan dan pengembangan berdampak positif terhadap kepuasan kerja dalam hal pekerjaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan berdampak positif terhadap kepuasan kerja dalam hal pengawasan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan berdampak positif pada kepuasan kerja dalam hal gaji. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan berdampak positif terhadap kepuasan kerja dalam hal promosi jabatan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan berdampak positif. Hasil hipotesis yang pertama, yaitu ditolaknya H0 dan diterimanya hipotesis alternatif karena diketahui bahwa pelatihan dan pengembangan berpengaruh signifikan tentang kepuasan kerja sehubungan dengan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh organisasi memudahkan karyawan dalam menyelesaikan penugasan kerja secara efektif. Hasil dari hipotesis 2, ditolaknya H0 dan diterimanya hipotesis alternatif. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa pelatihan dan pengembangan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dalam hal supervisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh organisasi memudahkan karyawan dalam menyelesaikan tugas supervisi secara efektif. Hasil hipotesis 3, ditolaknya H0 dan diterimanya hipotesis alternatif karena diketahui pelatihan dan pengembangan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja terkait gaji. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan memotivasi karyawan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dan mendorong mereka untuk menikmati kepuasan gaji. Hasil dari hipotesis 4, ditolaknya H0 dan diterimanya hipotesis alternatif. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa pelatihan dan pengembangan juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dalam kaitannya dengan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada ruang lingkup yang lebih baik untuk promosi sebagai hasil dari program pelatihan dan pengembangan yang efektif. Hasil dari hipotesis 5, pelatihan dan pengembangan berdampak positif, yang hasilnya yaitu ditolaknya H0 dan diterimanya hipotesis alternatif. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan hasil bahwa pelatihan dan pengembangan juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja rekan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan atau rekan kerja diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pelatihan. Artinya, semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan profil karir. Kesimpulan dari jurnal ini, studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap penelitian dan terhadap pelatihan dan pengembangan pegawai BSNL. Kepuasan kerja karyawan BSNL adalah mengevaluasi dengan menggunakan supervision, gaji, promisi, dan pekerja dalam skala JDI. Peneliti menyimpulkan berdasarkan analisis dan pembahasan, BSNL telah memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai dan perlu kepada karyawan, yang membuat karyawan sangat puas. Praktek pelatihan dan praktek pengembangan sangat baik di BSNL, terutama di tingkat non-manajerial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.